pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi pada channel pendidikan, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sebanyak hayat. Suyanto.id. Sebelum kita bincang-bincang dengan narasumber hebat kita, saya minta agar saudara bersedia klik subscribe supaya channel ini bisa menjadi channel alternatif bagi channel-channel di luar sana yang penuh konten yang kurang mendidik dan bahkan menjadi predator pendidikan kita. Nah, dengan Anda klik subscribe, maka konten-konten dari Bapak Profesor Ali Saufa PhD akan tercantum dalam halaman utama YouTube dan atau Google, sehingga peluangnya untuk dilihat orang lebih semakin besar. Nah, kita berada di episode 1 ini bersama Bapak Profesor Ali Saufa PhD. Tema kita apa? Tema kita bagaimanakah supaya ganti menteri tidak ganti kurikulum? Bagaimanakah tidak ada kebijakan baru akibat adanya menteri baru? Kita sapa dulu beliau, Bapak Profesor Ali Saufa PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak Yanto? Udah merasa pandemi lewat ya, tapi tiba-tiba kok kira-kira akan datang lagi. Datangnya sebentar aja yang tidak usah terlalu serius ya Pak Yanto ya. Ya, kita sudah 2 minggu nggak ketemu, jadi rindu dendam. Kita berada. Ya. Nah, gimana Pak Ali? Gimana ini? Setiap ganti menteri, ini memang dari segi kekinian yang paling top dalam kaitannya dengan pendidikan di Indonesia itu masalah kurikulum ya. Kurikulum tidak hanya PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, tapi kurikulum yang juga di tingkat pendidikan tinggi. Gitu Pak Yanto. Jadi menurut saya yang awal ini kita fokus dulu ke kurikulum pendidikan dasar, PAUD, pendidikan dasar, SMP, pendidikan menengah. Tapi yang lebih bersifat kebijakan Pak Yanto, bukan yang rinci-rinci. Kalau boleh saya sebut, ini episode kita ini yang berseri, part 1, part 2, part 3 itu sebetulnya kita mengajukan pertanyaan, siapapun bisa jawab, tapi kita juga bisa jawab gitu ya. Pertanyaannya adalah, bisakah ganti menteri tidak lagi ganti kurikulum? Ya. Gini Pak Yanto, kalau saya menjawab, saya dikatakan bisa, gitu Pak Yanto. Kenapa tidak, gitu ya? Tergantung menterinya kan gitu. Ya betul. Ya Pak Yanto. Ya, atau kalaupun ganti kurikulum, bisa nggak bahwa proses pergantian kurikulum itu harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dalam pergantian. Misalkan ya ada riset mengenai current kurikulum, kemudian ada uji coba, ada piloting, ada terbatas, pelatihan dan sebagainya Pak Ali. Tidak saja. Ya Pak Yanto. Nah, ya. Saya itu sekarang sudah dibilang usia senja ya, sehingga mengalami pergantian kita berdua mengalami pergantian kurikulum dari waktu ke waktu. Belum tentu menteri sekarang itu seperti kita mengalami pergantian kurikulum dari waktu ke waktu. Saya masih ingat, bukan sebagai orang yang terlibat langsung dalam pengembangan kurikulum, tapi mengamati dan mengalami itu sejak tahun 1984. Artinya nama kurikulumnya itu nama kurikulum 1984. Ya. Betul Pak Ali, kita sering ada kegiatan 1984 itu di Bogor ya, di Cisarua, di Gondang Dia, Hotel Gondang Dia. Tapi saya mengamati saja. Ya Pak Yanto, saya mengamati saja. Kemudian saya terlibat langsung pada tahun 1994. Jadi kurikulum yang semula 1984, kemudian itu menjadi kurikulum 1994. Nah, gini Pak Yanto. Ini cerita otentik, insya Allah ingatan saya kalau toh
ada apa sedikit kabur itu, tapi pada dasarnya pokoknya masih saya ingat. Pada pengembangan kurikulum 94 itu jauh sebelumnya, mulai awal tahun 90-an itu sudah dirancang gitu. Ya, ya. Ya, dan gini, yang ini sifatnya nasional, tetapi bukan kemudian semua mata pelajaran itu dijadikan satu dikebyah uyah gitu Pak Yanto. Saya Ya, masih ya, ingat ya. pertemuan saya hampir setiap minggu itu Pak Yanto Hmm. di Cisarua gitu ya. Nah, di, di Itu hotel Gondang khusus dia, di hotel Gondang dia. Iya, itu khusus kurikulum bahasa Inggris Pak Yanto. Jadi Ya, ya. ya, jadi artinya mata pelajaran yang lain juga dikembangkan, tapi tidak pernah ada perintah dari siapapun, termasuk perintah menteri yang yang menjadi acuan kita itu keilmuan, perkembangan ilmu Ya, untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya, yang ya. waktu itu sedang galak-galaknya perkembangan ilmu mulai perkembangan ilmu dalam pengajaran bahasa Inggris itu berbasis kompetensi yang kemudian ini untuk cerita saja ya. Ya. Communicative competence waktu itu tahun 8 akhir 80-an 94 itu sedang galak-galaknya. Dan tadi Pak Yanto menyebut penelitian. Ada penelitian tetapi bukan penelitian nasional untuk semua mata pelajaran. Ya, betul. Penelitian khusus tentang mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Jadi levelnya itu mata pelajaran. Loyalitasnya itu pada keilmuan. Ya. Yang kemudian mendukung pengembangan kurikulum bahasa Inggris waktu itu. Ya. Bahasa Indonesia ada lagi mereka tidak selalu kemudian sejalan, artinya karena perkembangan ilmunya beda-beda, sifat mata pelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing itu jelas berbeda dengan sifat mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ya. Jadi tidak disamakan. Ya, tidak ada kata-kata misalnya metodenya harus begini untuk semua mata pelajaran. Nah, itu tidak seperti kurikulum-kurikulum yang sekarang ini, gitu Pak Yanto. Ya, ya, saya juga terlibat dalam mata pelajaran ekonomi Bali di hotel Gondangdia, dan hotel satunya yang dekat penyeberangan itu hotel apa itu? Hotel Safari Pak ya. Jadi sampai apa tahun 84 sampai 94 sampai kurikulum-kurikulum berikutnya. Nah, masalahnya itu kan apa? Orang kemudian ini menggebyah-uyah dengan kurikulum yang seperti itu. Di mana pendidikan kita di level dunia kan itu, sehingga orang ingin segera instan, kemudian membuat kurikulum dengan harapan bahwa pendidikan kita segera memiliki ranking yang tinggi di dunia. Dan kan tidak sesederhana itu, Pak Ali ya, untuk merankingkan pendidikan kita itu. Ya kan? Gimana, Pak Ali? Ya, kalau saya melihat bahwa pada dasarnya ranking-ranking itu tidak semuanya terkait langsung dengan keilmuan masing-masing. Jadi artinya kalau kemudian keilmuan masing-masing itu menjadi acuan kita mendedikasikan pengembangan kurikulum, pada dasarnya kalau kemudian peserta didik itu kemudian dilibatkan dalam pembelajaran yang mengikuti arah perkembangan ilmu itu, pada saatnya nanti kemudian kalau itu menjadi akumulasi dari semua mata pelajaran, itu dites ya, diukur dengan kompetensi apapun ya, kalau itu kemudian terkait, kalau katakanlah misalnya sekarang ini dengan literacy ya, dalam artian bagaimana mereka memperoleh pengetahuan itu dari membaca dan menulis, saya kira itu tidak ada masalah. Jadi tidak ditembak langsung Pak Yanto. Ya. Tidak teach to the test apa ya istilahnya itu. Ya, ya, oke. Artinya bahwa di level kementerian itu sebetulnya harus berbicara kebijakan yang generik, yang general, bukan seperti mengatur berapa SKS, setiap mata harus pelajaran, ya. Pelajaran, kemudian isinya apa saja, kemudian supaya ada otonomi di dalam
pendidikan kita itu. Orang yang hebat itu adalah harus diajari supaya memiliki otonomi. Orang yang otonom itu lebih bisa mengembangkan bagaimana Betul, Pak Yanto. dirinya dan sebagainya. Begitukah Pak Ali? Bisa Betul, nggak? betul Pak Yanto. Jadi sebetulnya fokusnya itu pada kepatuhan, ke loyalitas pada perkembangan keilmuan yang mendasari pengembangan mata pelajaran, kurikulum mata pelajaran. Sehingga sebetulnya perkembangannya itu bisa beda-beda. Artinya mungkin saja dalam keilmuan itu perkembangannya bisa kurun waktunya 5 tahun sekali, ada perkembangan baru. Tetapi itu tidak selalu begitu karena betul-betul setiap mata pelajaran itu ada keunikan. Ya. Ya. Dan Jadi artinya biarkanlah namanya itu ya ini masalah nama ya. Jadi namanya itu ya mata pelajaran itu. Jadi kurikulum bahasa Inggris, kurikulum matematika, kurikulum bahasa Indonesia itu bisa beda. Jadi tidak kemudian diwadahi dalam satu label seperti yang selama ini. Kemudian akhirnya nanti semua itu diberi muatan yang sama dari segi metode, padahal yang namanya metode mengajar bahasa Inggris jelas beda dengan ya, metode mengajar matematika, ekonomi, agama, itu jelas beda. ya, Jadi ya. artinya tidak akan lagi ada gerakan-gerakan pengembangan kurikulum secara nasional. Pertanyaannya mungkin gini lah, kemudian bagaimana pekerjaan menteri? Pekerjaan menteri itu mengawal perkembangan kurikulum yang dilakukan oleh masing-masing, katakanlah kalau istilahnya itu konsorsium keilmuan Pak Yanto ya. Jadi kalau Ya. secara nasional itu ada konsorsium keilmuan yang bisa menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum pada level mata pelajaran. Karena itu adalah yang sebetulnya sangat beda. Di dalam kelas itu nanti mahasiswa peserta didik itu bisa saja punya karakteristik yang beda-beda. Ya. Kemudian bagaimana pendidik itu mengarahkan mereka agar kemudian bisa memperoleh capaian pembelajaran sesuai dengan tujuan mata pelajaran, sesuai dengan yang relevan dengan mata pelajaran. Begitu Pak Yanto. Ya, dengan mengemphasize, menekankan pada kurikulum mata pelajaran, saya kira progresnya itu gampang dilihat Pak Ali. Dan masing-masing mata pelajaran itu dikatakan Pak Ali tadi ada keunikan. Ini merupakan hal yang bagus dan barangkali ketika kita bicara lintas ilmu, interdisipliner dan sebagainya, toh perkembangan itu saling bisa mempengaruhi ilmu lain, misalnya mata pelajaran lain, untuk mengupdate dirinya sesuai dengan perkembangan ilmu dan zaman. Mungkin begitu Pak Ali ya? Ya, jadi artinya pada dasarnya itu serahkan sepenuhnya pada ahlinya. Ya, jadi sekali lagi ini kan merespon pertanyaan apakah bisakah ganti menteri tidak lagi ganti kurikulum? Ya tentu kalau kemudian saya menjawab bisa, tapi kalau kemudian dilihat dari menteri, tergantung menterinya. Apakah menterinya itu menyerahkan pada para ahlinya itu ya ahli masing-masing mata pelajaran yang kemudian itu kolaborasi antara pendidik di sekolah satuan-satuan pendidikan di Diktasmen dengan mungkin di perguruan tinggi Pak Yanto. Saya kira Ya, yang selama ini saya amati terjadi kurikulum tadilah 1984, 94, kemudian ada lagi KBK Pak Yanto, itu betul-betul serahkan sepenuhnya pada para ahli yang relevan dengan masing-masing bidang ilmu. Baru kemudian setelah kurikulum 2013, kemudian kurikulum 2022 sekarang kan namanya ada kurikulum sebagai salah satu alternatif itu disebut kurikulum merdeka gitu. ya, Saya khawatir nanti kalau kemudian sangat tergantung pada menteri, untuk menteri berikutnya bisa saja tidak setuju, ganti lagi Pak Yanto. ya, betul, itu bahaya. Ya, jadi baiklah Pak Ali, ini sudah banyak informasi, tapi saya ingin mengatakan bahwa seperti dikatakan Pak Ali tadi, kurikulum itu penting, diserahkan kepada ahlinya.
bukan kepada staf ahli. Nah, kan begitu. Sehingga Iya. sehingga ada partisipasi publik, stakeholder, sehingga ada ownership di antara sekolah, guru, kepala sekolah, murid, orang tua, dan sebagainya. Begitulah Pak Ali, kita sudah bincang-bincang banyak, mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih atas kehadirannya di channel pendidikan kita, suyanto.id. Mudah-mudahan ketemu lagi Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.